Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom teman-teman semuanya, thank you for joining. Kita kembali di Bible Study dan kita akan belajar bagaimana Yesus memuridkan seorang anak muda yang penuh kesombongan karena sangat pede, karena dicintai bapaknya lebih dari segala-galanya. Tapi kemudian dia berubah, ditransformasi. Amazingly, dari dalam keluar. Sehingga dia membawa dirinya sebagai orang yang dapat dipercayai untuk bisa pegang kekuasaan terbesar dari suatu negara adik kuasa yang namanya negara Mesir zaman itu. Nah, untuk 30 tahun, that's big. Biasanya orang-orang yang sudah dipercaya memegang posisi itu 70 tahun, 60 tahun. But this guy dari usia teenager, 17-18 tahun, pegang kepala keluarga, rumah tangga maksudnya, dari Potifar. Dan kemudian dipercayakan di penjara, kemudian dipercayakan di Mesir. How about you and me? And semua teman-teman yang sedang belajar juga bersama saya, we are never too late to learn. Kita nggak pernah terlambat ya untuk belajar. Jadi jangan merasa tua hanya karena Tuhan pakai seorang teenager remaja namanya Yusuf. Oke, let's start the study. Kita mau pakai waktu yang terbaik untuk bisa mengerti agar hidup Anda suka nggak suka dibawa Tuhan ke jalurnya Tuhan seperti Yusuf loh ya. So, punya hati yang terbuka, biar Tuhan langsung tanam dan bajak hati Anda menjadi tanah yang gembur, yang baik, yang bisa menyimpan, menahan, dan bisa berakar, bertumbuh sehingga buahnya berkelimpahan dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang sangat-sangat tak berkesudahan kasih-Nya pada kami. Dengan kasih yang tak bersyarat, kasih-Mu itu panjang sabar. Kami mengalami karakter-Mu saat kami berjalan bersama Engkau. Dalam kondisi letih lesu, beban berat maupun sukacita, Kau Allah yang setia selalu bersama kami. Bikin kami memiliki hati yang seperti Daud, yang selalu minta untuk Allah menguji hati kami, menyelidiki hati kami. Dalam segala situasi seperti di Mazmur 139, di Mazmur 26, Mazmur 25, uji hati kami Tuhan. Tuhan, kami minta bisa berdoa seperti itu supaya kami selalu selaras dengan Engkau. Kenapa mesti selaras? Because you are Emmanuel. Namamu Emmanuel, Allah beserta kami. So, Roh Kudus Allah, guru kami, penolong kami, berhembuslah pada setiap kami yang mendengar Bible Study ini, supaya kami semua bisa hidup di dalam penyertaan-Mu dan melihat kebaikan yang Tuhan rancangkan bagi kami dalam segala situasi. Sehingga kami selalu bisa berkata, Tuhan itu baik. Dan kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan belajar kebenaran yang luar biasa yang akan membuat Anda tahu bahwa God wastes nothing. Allah itu nggak pernah buang-buang apapun dari hidup kita. Oke, saya baca di Halo Pak Ludiman, Horas. Walaupun kita baca di Alkitab bahwa tetaplah engkau, Galatia 5 ayat 1 ya, tetaplah engkau hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan telah berikan pada kamu. Itu kemerdekaan untuk hidup bergaul sama Tuhan. Bukan kemerdekaan untuk berdosa loh. You have freedom to sing, to praise, to obey, to sit at His feet. That's the freedom He gave you. And pelihara kemerdekaan itu. Nah, Anda akan bisa memeliharanya mudah sekarang. Karena Anda ingat ya gambar sapi itu yang di-cook. Dan Yesus berkata, aku mau pasang kuku loh yang kubikin persis yang tidak akan ill-fitting. Gak akan sakit di pundakmu. Dan kamu akan ringan dan nikmati beban yang enak. Nah, kalau ikut cooknya, alias kalau kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita enak gitu loh. Okay? Walaupun melalui lembah kekelaman, melalui badai, namun seperti Raja Wali kita akan terbang tinggi. Amin. Angin badai malah berguna tuh. Nah, today dari slide yang saya pilih, an emotionally healthy disciple. Jadi tujuan daripada perjalanan Yusuf is bagian daripada pemuritan Yesus kepada kita.
Karena kalau saya sendiri nggak dimuridin Yesus, bagaimana saya bisa muridin dombanya Yesus? Kami juga domba. Saya belajar dari Peter Scazzero. Negara-negara di dunia tuh kalau punya bendera tuh ya keren sekali. Lambangnya ada yang beruang. Nah, tahu nggak negara mana tuh? Benderanya beruang gambarnya. Ada yang gambarnya burung Raja Wali. Ada yang gambarnya burung elang. Kerajaan surga benderanya lambangnya binatang apa? Yo. Domba. Gak ada orang yang mau pilih domba. Karena itu binatang paling bodoh. Jadi satu-satunya hewan yang tidak bisa duduk di kelas training. Gak bisa dilatih. Dan Tuhan Yesus sekalipun itu sudah zaman digital, tetap dia panggil kita pengikutnya, anak-anak yang ditebus dengan darahnya. Dengan nama apa? Dombaku mengenal suaraku, dan aku gembala agung mengenal nama mereka. Suara domba gembala lain dia gak kenal, tapi suaraku dia kenal. So perjalanan daripada Yusuf, kalau you want to be the authentic you, orang yang betul-betul menjadi jati diri sejati, yang tulen, itu Yesus. He is the real thing, he is the real deal. Jadi kalau Anda dibawa sama Tuhan, a journey, perjalanan itu ziarah. Kita kalau ikut Tuhan, kita dibawa ke perjalanan iman. Mengenai negara susu dan madu, itu nggak penting. Itu udah ada, udah dibikin, udah kelar itu tanahnya. Okay? Anda nggak terlibat mempersiapkannya. Tapi apa yang Allah mau lakukan kepada orang Israel keluar dari Mesir, dan Anda tahu kan mereka ada di Mesir itu karena siapa? Karena Allah nubuatin kepada Abram, baca aja Kejadian 15. Your descendant will be 430 years. Di dalam di Mesir, diperbudak. Kemudian dikeluarin. Tapi tujuan daripada perjalanan yang utama adalah di padang gurunnya sebetulnya. Karena di situ Musa jelas ngomong sama Firaun, kasih kita perjalanan 3 hari 3 malam aja, nanti kita balik lagi. Untuk mengenal Allah. Allahnya bangsa Israel. Jadi Allah perlu berkenalan, saudara-saudara. Allah nggak asumsi udah kenal rakyatnya. Dan Allah mau nyelamatin karena dia ingat perjanjian dia dengan Abraham. That's why, ini keturunannya Abraham. Jadi semua itu pasalnya ada semua. Gak ada yang Allah lakukan tuh dadakan yang kaget-kagetan baru muncul, baru keinget, ceplok ditambahin, itu gak ada. Kalau saya begitu. So anyway, melalui dia keluar dari Mesir, mesti lewat padang gurun. Perjalanan 11 hari jadi 40 tahun. Karena untuk 1 hari pemberontakan dibikin Tuhan jadi setahun lagi di padang gurun. Itu padang gurun itu tidak itu urusannya lebih berat daripada Tuhan melakukan mujizat mengeluarkan mereka dengan melakukan 10 tulah dari physically dari Mesir. Itu lebih gampang buat Tuhan. Yang Tuhan tidak bisa paksa adalah mengeluarkan pola pikir budaya, kesalahan, pola-pola dosa yang telah mereka miliki dan merasuk ke otak mereka, yaitu pola pikir orang Mesir. Jadi padang gurun itu adalah pemuritan di mana orang-orang Israel kembali memiliki budaya Israel yang bergaul dengan Allah. Ingat loh, Yusuf itu anaknya Yakub loh, anak ke-11 loh. Ya, yang membawa mereka di Mesir kan Yusuf, karena ada kelaparan, betul? Nah, waktu itu dia mangkuk bumi. Nah, mengeluarkan sifat-sifat Mesir itu perjalanan seumur hidup, makanya Anda dibawa ke padang gurun. Yesus pun di padang gurun. Nah, lihat di sini. Kalau Anda sekarang ini di PSBB ini paling kelihatan sekali. Padang gurun, apa yang dialami kita di masa rohani padang gurun ini sangat kelihatan buat saya. Is God want to get rid. Tuhan mau nyingkirkan keluar dari diri saya sifat-sifat duniawi saya. Mesir sama dengan sifat duniawi. Saya ada di dunia tapi gak seperti dunia. Ingat pernah, you are in the world but not of the world. Itu baru bisa terjadi digenapi kalau di padang gurun ini musim menanti Tuhan. Di mana Anda yang punya naluri kayak saya di dalam ini kata, do something, I have to do something. Take matters into my own hand. Membuat sesuatu dan melaksanakan sesuatu di tangan saya. Instead of waiting on God, daripada menanti Tuhan, do something. Itu ada di daging saya, itu ada gitu loh. Pakai adrenalin itu. Nah itu di masa padang gurun akan di Anda secara rela menyerahkan ke Tuhan. Sehingga Anda bisa berdoa kayak Yesus di Getsemani. Not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Nah itu namanya proses pemuritan. Nah
An emotionally healthy disciple selalu, dan di masa PSBB, di masa padang gurun ini, Anda belajar slowing down. Dari Mesir budak digebukin terus, mesti cari what do you call it, itu rami itu, sekam-sekam dari jeraminya daripada gandum. Itu mereka mesti kumpulin sendiri, gara-gara mereka kan disuruh sama Musa pergi ke padang gurun, gak dikasih sama si Firaun, malah diperkeras kerjanya. Tetap bikin batu bata, cuman perabotannya gak disediain. Sekarang suruh nyari sendiri, didobelin beratnya. Nah, oke. Dari Mesir itu, mereka kan biasanya diperbudak. Itu udah latah tuh. Kalau bangun pagi kerja langsung gebukin tanah, bikin tanah liat, dicetak-cetak jadi batu bata. Itu udah 30 tahun tuh. Udah jadi jati diri mereka. Sekarang pergi ke padang gurun, nggak kerja apa-apa. Can you imagine that? Mereka tidak kerja apa-apa. Mereka nggak usah angkat cangkul. Roti aja turun dari surga kok. Breakfast, lunch, dinner dari surga, malaikat Tuhan yang siapin. Anda bisa bayangkan nggak tuh? Itu sarap-sarap itu bisa shock nggak tuh? Dari biasa kerja terus diam. Supir saya waktu Lebaran, dia ikut libur gitu loh. Dia bilang apa pas balik lagi kerja, ada 3-4 hari off kalau nggak salah. Aduh, badan gue sakit karena gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak kerja. Oh, jadi liburan itu bikin badanmu sakit ya? Jadi di situ saya mendapat pewahyuan. Orang per 30 tahun yang cuma tahu kerja 7 hari 7 malam tanpa liburan, tanpa break. Bayangin, gak ada off day, gak ada me time, self care, gak ada sabat. Suddenly mereka keluar setelah nyebrang Laut Merah doing nothing. Makanya mereka pada kepingin balik ke Mesir. Kenapa? Aku nganggur, ini ngapain nih? Sarafnya belum disetel, saudara-saudara. Nah, Tuhan perkenalkan sabat di situ. Shock suruh sabat. Jadi kalau Anda hari ini tidak menghormati, by the way ya, sabat itu bukan bagian 10 perintah Allah aslinya. Aslinya ada di Kejadian 2. Kemudian karena ditinggalkan, diulangi lagi di Gunung Sinai, di 10 perintah Allah diberikan kepada Musa di hari Pentakosta, ditulis lagi. Karena mereka 30 tahun gak pernah sabat. Memiliki waktu bersama Tuhan. They're just slave. Tapi di padang gurun mereka sedang memikul dan mengemban gelar baru yang namanya anak Allah. Warga negara kerajaan sorga. Jelas ya saudara-saudara ya. Nah, Anda pun akan ketenggangan, overwhelmed untuk sabat. Pasti deh 24 jam sehari seminggu tidak ngapa-ngapain. Kalau hari Minggu masih kerja di gereja pelayanan, itu bukan sabat, itu bukan sabatmu. Sabatmu totally off. Except you do favor, you do kindness, you do compassion work to people. Boleh. Tapi tidak memikirkan kerjaan. Itu handphone taruh saudara-saudara. Handphonenya mesti punya 2, satu buat belajar Alkitab, yang satunya buat urusan kerja. Jangan digabung. Gitu ya. So, when you study the Sabbath and kembali mengimplement dan aplikasi schedule hidup seminggu sekali dengan Sabat, you know you being discipled by Jesus sebagai anak dan sebagai murid. Di mana kalendermu sama dengan kalender Tuhan. Waktumu sama dengan waktu Tuhan. Okay? Tujuanmu, rancangan hidupmu sama Tuhan. Itu namanya a good follower. Eugene Peterson berkata, Yesus gak pernah ngundang begini loh, come follow and lead like me. Yuk ikut aku yuk dan memimpin seperti aku. Never. He just say come follow me. Bukan come lead like me. Dan tidak ada pembelajaran bagaimana konsep mengikuti Yesus itu gak ada. Yang ada bagaimana pembelajaran bagaimana jadi leader kayak Yesus. Oh banyak tuh materinya, buku-bukunya banyak banget. But you cannot be a good leader unless you are a good follower. Bagaimana mau lead kayak Yesus kalau gak pernah ngikut kayak Yesus? Dan Yesus, kenapa kita mesti ikutin bagaimana Yesus itu hidup sehari-hari? Sebab dia ngikutin Bapaknya. And when kita kan mau dikembalikan kepada Allah Tritunggal. So we need to know how to follow Jesus, to follow the Father, and to follow the Holy Spirit leading. Nah ini Anda mesti pelajari. That's discipleship. Jadi orang yang dimuritin Yesus, itu emosinya itu disembuhkan.
Dari emosi yang banting tulang, stres, depresi, telan, kubur, yang per 30 tahun dikubur tuh perasaan mereka tuh. Ya, digebukinnya nggak boleh nangis loh, tetap kerja loh. Bayangin loh. Tapi sekarang di padang gurun mereka boleh teriak. Mereka boleh nangis, mau ngamuk juga boleh. Allah juga nggak pernah marah, mereka ngamuk kok. Tapi Allah marah kalau mereka tidak mau kenal sama Allahnya, tapi mau balik ke Mesir lagi. Aduh, itu tegar tengguk Tuhan bilang, aku muak loh sama kamu loh. Aduh, kata-katanya Tuhan tuh sangat-sangat personal sama orang Israel. Nah, untuk mereka bisa hidup normal di padang gurun, mereka mesti belajar yang namanya slowing down. Nggak ada pabrik bata nggak ada. Nggak ada bahan mentah untuk bikin bata. Itu kan butuh tanah liat. Kan di banyak ke padang pasir. Jadi pasir mana mungkin bisa bikin batu bata. They have nothing, man. They only have God. Makanya butuh slowing down. So Anda kalau mau dimuritin Yesus, nomor satu yang diajarin Yesus, you will slow down. Anda akan mengurangi tempo. And then Anda akan mengalami pemuritan jauh di bawah permukaan hidup Anda. Di mana di bawah permukaan hidup Anda di dalam kedalaman yang rahasia itu, sesuai Mazmur 51 ayat 6, 7, 8, lanjutin ya terus semuanya tuh. Mazmur 51 is amazing. Itu pertobatan Daud terjadinya di bagian dalam manusia batin dia. Bukan di kepala. If the heart is not changed, the head cannot change. Okay. It goes beneath the discipleship yang terjadi beneath the surface of your life, di mana mereka di deeply transformed by Jesus, oleh Yesus. And akibatnya ditransformasi oleh Yesus dalam kedalaman dari manusia batin mereka yang tersembunyi, itu mereka akibatnya ditransformasi, mereka bisa mempersembahkan, offer their life as a gift to the world for Jesus. Mempersembahkan hidup bagi dunia atas nama Yesus. So Peter Scazzero ngomong seperti ini. Hadiah terbesar yang kita dapat berikan kepada keluarga biologis kita, kepada keluarga Tuhan Yesus kita yang baru, which is jemaat Tuhan, kepada tempat kerja kita, dan kepada seluruh dunia. Seperti saya masuk Facebook ini, I'm giving my life as a gift to all the world. Kepada seluruh Indonesia, seluruh dunia yang bisa mendapat link Indri Gautama. Nah, Anda akan menjadikan dirimu a gift. Karena diri Anda sudah ditransformasi Yesus. Nah, so by this Anda akan memimpin hidup Anda, keluarga Anda, perusahaan Anda, gereja Anda. You lead out of who we are more than what we know, what we do, and what we say. Siapa Anda jauh lebih penting daripada apa yang kau lakukan. Nah, dengan Immanuel Principle, Yusuf itu melakukan segala-galanya bersama Allah loh. Bukan dia sudah melakukan porsi dia terus Allah sisanya. Enggak ada. Itu salah terjemahan itu. Selama-lamanya dari awal alfa sampai omega, God is with us. Mau diarak di pawai maupun di lembah kekelaman, dilewati kematian dan maut, God is with you. Ingat itu. Itu kuncinya. Okay? Jadi apa sih pemuritan sebetulnya? Learning to be aware of God. Kesadaran Allahnya dipertajam ototnya. 2, kesadaran dirimu selalu mesti alert akan kondisi dirimu. What are you saying? How do you respond? Bagaimana reaksi badanmu? Ada rasa apa di badanmu? Ada rasa apa di emosimu? You need to be sharp in that area. Terutama waktu di depan orang. Karena kita akan belajar bahwa 5S akan menghasilkan kita menjadi orang yang 3B, right? Melakukan slowing down untuk berhenti supaya tenang, teduh, dan mendengar firman, mendengar Tuhan berfirman pribadi melalui ayat. Dan sabat seminggu sekali membuat kita hidup 24 jam per hari berada bersama Bapa 3B. Supaya Anda bisa berada bersama orang. Nah, untuk berada bersama orang saya pakai bahasa Inggrisnya. So that you can practice the presence of people. Anda bisa praktek kehadiran orang. 3P. So 5S menghasilkan orang 3B supaya bisa menjadi orang yang 3P. Where you can love well. Kalau orang hadir di depan Anda, you can concentrate in their life. Bahkan empati bersama mereka. Turut merasakan apa yang mereka rasakan. And to do that, you need to be attentive.
harus atensi orangnya. Anda nggak bisa jadi orang yang atentif kepada orang lain kalau Anda nggak bisa atentif to God. Otaknya belum dibikin. Nah, latihan dulu di SS itu. 4S plus sabar menghasilkan 3B supaya jadi orang 3P. Amazing, isn't it? Saya mesti bikin rumus supaya saya tahu aku melenceng nggak ya. Aku udah punya portal-portalnya tuh ya. The goal is to love others well. Apapun hidup kita mengalami perubahan, hidup kita adalah gift supaya orang lain yang belum kenal Yesus because they see you. Melihat Kristus melalui Anda. Okay? So Daud dan Yusuf itu dua orang yang betul-betul jagoan luar biasa, my hero ya. Yang memiliki pengenalan akan diri mereka masing-masing. So saya mau kuatkan Anda yang masih teenager. Daud 14-15 years sudah bergaul sama Allah. Dia udah hidup dengan prinsip Immanuel. Makanya dia bisa kalahkan Goliat. Tanpa pakai baju keren-keren gak apa-apa. Aku pakai alih-alih. Seumur dia dong alat senjatanya. Ya Yusuf 17 tahun norak-norak bikin gara-gara nampang mimpi kepada kakak yang iri sama dia. Bikin dia semakin dijauhi. Tetapi kesombongan itu dibersihkan total dalam 13 tahun. Sehingga dia bisa menduduki jabatan yang mengemban kuasa terbesar se-Mesir. Kecuali istri-istri Firaun dan istrinya Potifar nggak dikasih kuasa di situ. And dia nggak abuse loh kuasanya. He was calm. He was a responsible steward. Bener-bener di usia dini bisa ya. So Daud dan Yusuf memiliki pengenalan akan diri mereka masing-masing. Self-awareness itu kunci kalau Anda mau mengalami pertobatan. You have to have self-awareness dulu. Dan banyak sebagian besar dari kita yang sedang menuju liang kubur tanpa mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Please. You need to know who you are. Nah, kalau Anda nggak melakukan 5S, Anda nggak bisa tahu who you are. Karena orang pertama yang Anda akan diperkenalkan waktu Anda melakukan 5S is you. You know you kondisinya. Anda waktu lagi berdiam, nggak mengharapkan mujizat, nggak boleh minta apa-apa, nggak boleh ngeluh, hanya diam. Jadi Anda lagi ngalami tantangan kayak apa? Diam, just be with Jesus. Kan sebelum Anda ngomong dia udah jawab. Sebelum Anda minta dia udah kasih. Jadi saya 65 ngomong, sebelum kamu ngomong aku udah tahu kok doamu apa. Apa sih yang Tuhan gak tahu, orang dia tinggal di dalam Anda kok. Betul kan? Nah, so know yourself. Tanpa sadar, kalau tidak kita mengenal diri kita, tanpa sadar kita bisa menghidupi kehidupan yang orang lain harapkan loh. Atau setidaknya apa yang orang lain mau, apa yang orang tua kita gak capai, dia maunya ada di kita loh. Ini sama saja melakukan, this is very good, this is such a good truth. Ini sama saja Anda melakukan, kalau Anda menekan diri untuk menjadi apa yang orang lain mau, Anda melakukan kekerasan, violence to yourself kepada diri Anda. Dan terhadap hubungan kita dengan Allah, akhirnya hubungan kita dengan orang lain. Jadi kita rusak, we cannot apply, kita gak bisa melakukan hukum Allah. So dalam doanya Raja Daud di Mazmur 69 ayat 17. Ini kalau Anda sadar diri, Anda doanya begini. Saya belajar dari si Eugene Peterson. The best way to know God, untuk mengenal Allah. When you meditate the word, kalau Anda lagi merenungkan firman. Nah kata merenungkan firman itu, ternyata kata merenungkan itu sangat cetek dia bilang. Karena bahasa Israelnya, bahasa Ibrani aslinya, kata merenungkan itu artinya knowing bone. Itu kayak lagi anjing menggerogoti tulang. Kalau dia udah kelar kan dikubur ya tulangnya, besok diambil lagi, digerogotin lagi sampai habis deh. Pokoknya dia mau nikmati habis-habisan. Kalau tidak anjing gerogoti itu tulang, itu sama juga dengan sapi chewing the cud. Itu CHEWING CUD. Itu namanya mengunyah rumput, belum masuk ke lambung, di regurgitate, dimuntahin lagi sampai 8 kali. Alias itu kayak dia lagi nikmati di lidahnya dia gitu loh. Makanya Daud berkata di Mazmur 119, dan Mazmur 19 ya. Aduh, firman-Mu itu seperti madu tua, rasanya manis
manis di lidahku. Aduh, ini orang baca Alkitab kayak menikmati makan martabak loh. So nice, lebih berharga daripada emas tua. It's so precious. I love thy law. Betul kan? Di Mazmur 19 bahasa Inggrisnya. Oh Lord, I love thy law. Itu kayak orang lagi benar-benar I love God with all my heart, my soul, my strength, my mind. So that he can love others as he love himself. Nah, Anda kalau betul-betul merenungkan firman, this is actually what you do. Jadi, dan kalau Anda lagi knowing, G-N-A-W-I-N-G, knowing the bone, kayak anjing tuh lagi ngeres itu tulangnya itu, karena nikmat ya, itu bagusnya tuh kalau Anda berdoa bersama. And you share the word. Orang-orang membagikan, saya dapat impresi ini, saya dapat impresi ini. Nanti ada yang manifest, nanti ada, it's okay. But that's how you get to know God. How God work in different people. Tetapi kalau Anda mau doa sendiri, it's good to use the book of Psalm. Pakai buku Mazmur. That's the book yang Anda bisa mengerti jiwanya Asaf, jiwanya Musa, jiwanya Daud. Mazmur bukan hanya Daud loh yang nulis ya. Ada Musa, ada Asaf, ada Korah. Okay. Itu mereka keluarin emosi mereka. Apa yang mereka tahu? Jiwaku nih pahit, jiwaku nih ketakutan, stres, saya mau mati. You get to know you. Nah itu waktu SS tuh ngalami itu. Tetapi Anda kemudian mengintegrasikan iman itu kelemahan di dalam jiwa Anda, kedukaan Anda, and then you reach out, but God, tetapi Engkau Allahku, perisaiku, gunung batuku, aku percaya padamu. And baru Selah, dan Tuhan berkata, I'm here with you. Walau musuh 10.000 sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri, tidak ada satu menyentuh engkau. Karena mereka mesti nyentuh aku dulu sebelum nyentuh engkau. So the key to success life di dalam pemuritan melalui lembah kekelaman, melalui kesengsaraan dan kesakitan, penderitaan, is being with God. Sekali lagi saya mau kutip kata-kata Creflo Dollar. It's not what you have that matters, it's who is with you that matters. Bukan apa yang kau ada, yang kau punya yang penting. Kalau engkau mau selamat dari proses the dark night of the soul, yaitu kecuali bukan barang yang kau punya, pengetahuan intelek yang kau punya. Siapa yang menyertai engkau? Immanuel dong. So it's the root, akar daripada keberhasilan kita mau dimuridin Tuhan. Is knowing Him. Mengenal, yada dengan Tuhan. Being with Him. Waktu Anda berada bersama Dia, nanti deh Anda setelah seminggu, 2 minggu, 3 bulan, Anda coba. Anda diam 2 menit gak ngapa-ngapain. Tidak ngomong apa-apa. Tidak ngomong. Anda cuma mengawali dengan berkata, Lord, ini aku orang berdosa, beri belas kasihan-Mu pada aku. Atau here I am Bapa. Kelar. And don't speak anything. Anda akan mendengar berapa teriakan gelisah di dalam jiwamu, dalam tubuhmu. Then you get to know you. Emang dasarnya orang gak sabaran kok kita. Right? Tapi kalau gak pernah coba SS ya gak tahu. Jangan ini jadi pengetahuan kepala. Ini mesti jadi pengetahuan pengalaman hidup. Anda mesti yada. So dalam doanya Raja Daud, dia teriak nih emosinya gak kuat. Jawab aku Tuhan sebab kasih setiamu baik. Berpaling dong kepada aku menurut rahmatmu yang besar. Nah dari janji dia tuntut sekarang sama Tuhan. Where is it? Anda mesti belajar teriak seperti ini. Makanya ada tanda suruh, tanda kutip. Jadi Anda gak bisa bacanya, jawablah aku ya Tuhan sebab kasih setiamu baik. Itu kayak si Amir masih Togop lagi belajar bahasa Indonesia atau enggak? Ya aba, baby, babi. Enggak begitu bacanya. You need to let it out emosinya. Yang bikin orang sakit jiwa, emosi monjur gak keluar. But you know Jesus is the great counselor, penasihat agung kita. Dia minta jeritanmu kepada dia. Makanya Daud berkata di Mazmur 62 ayat 9, aku curahkan isi hatiku padamu. Come on, be human man. Ini namanya menjadi manusia. Kalau Anda repress, kuburin semua perasaan ini supaya Anda kelihatan kuat, suci, beragama. Waduh, Anda sakit jiwanya. Itu sama dengan Pak Petrus Kasiro ngomong, you're not human. Anda sedang melanggar kemanusiaanmu. So Anda laki perempuan yang tidak pernah bisa. Di Bible study saya kemarin, saya latih nih. Supaya, ayo keluarin suaranya sekeras mungkin. Jangan berani marah-marah ke orang
emosinya Anda bocor tapi orang lain yang nggak tahu apa-apa malah kena gitu loh. Kasihan. Dan terakannya spanning tinggi lagi. Kalau nggak pernah biasa spanning tinggi ke Tuhan, Anda pasti kelempar ke orang. That's resikonya di situ. Anda lempar ke orang, Anda bikin korban satu baru. Setannya ketawa, one stone hit two bird. Satu batu nembak dua burung. Tapi kalau Anda lemparkan, proyeksikan emosimu yang pahit, yang ngamuk. Ya daripada mukul tembok, patah tulang, mendingan mukul Tuhan. Gebukin deh Tuhan tuh. Dan keluarin suaramu. Dan dia datang, dia ambil apa yang kau gak suka. Dia masuk ke Anda dan dia sembuhkan Anda. Ingat, yang bisa nyembuhin Anda cuma Tuhan. Yang bisa ngerubah kondisi emosi kita hanya Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 ngomong itu. So Daud selalu di dalam doanya setelah emosinya lepas mengafirmasi bahwa Allah itu baik dan kasih setianya tak berkesudahan. Dan Daud tahu apapun yang terjadi rancangan Tuhan is the best. So dia mesti semakin pinternya kita IQ-nya tinggi nih, semakin kita ngeletakin deh rencana kita. Coret kertas, belajar bikin cross merah terus, bodoh amat, gagal, percuma. Tuhan, biar rencanamu yang kasih tahu dong rencanamu mau apa lewat ini semua, please, my God, give me Lord. Katanya kok Immanuel. That's how you need to talk when you pray, privately. And John Milton ngomong seperti ini. Dia tulis buku Paradise Lost, Firdaus yang hilang. Dia ngomong kayak begini, which is amazing. The evil in history is the same as a composed pile. Anda tahu gak compose? Hari yang saya baca ini, saya dapat link YouTube dari Singapura, di mana anak muda milenial mempromosi maminya. Daripada buang-buang ngomel, gak bisa kemana-mana, gak bisa ke pasar, gak bisa ke mall, segala macam. Marilah semua barang-barang sisa makanan kita pakai untuk menghasilkan kehidupan baru. Jadi di tengah-tengah musim pandemi yang 15 bulan ini, tahu gak dia bikin apa? Kebun belakang, dia tanamin pepaya, kedondong. Di Singapura loh ini. Serai, bayam, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau. All kind of plantation, labu, pepaya. Daripada beli di supermarket mahal-mahal, imported loh. And dia bilang, dia ajarin kita bikin kompos. Tahu nggak Anda kompos? Itu sisa-sisa kulit-kulit pepaya, semangka, kulit telur yang udah dimasak, itu dipisahin, dikumpulin sampai busuk. Kemudian taruh di atas tanaman. Mamiku lakukan. Dan keluar tanaman yang udah kering kerontang, udah nggak dapat matahari, bisa tinggi-tinggi, and berbunga semua. Itu bunganya bunga melati dan bunga kemuning. Wangi sekali. Saya salut sama mami saya loh. Ingat ya, 92 tahun. Jadi, semua pengalaman buruk yang Anda alami dan saya alami, baik kita yang berdosa, kita bikin kesalahan, maupun difitnah orang, dikhianati orang, disakiti orang, doesn't matter. Seperti hidupnya Yusuf, 13 tahun disakiti kakaknya sendiri, 10 loh kakaknya loh. Ya. Apapun yang mereka rekan untuk kejahatan, itu kasih ke Tuhan, berguna buat Tuhan. Justru itu yang Tuhan minta. Don't waste, jangan pura-pura gak pernah terjadi. Jangan dilupa-lupain, gak bisa lupa. You can forgive, but you cannot forget. Cannot forget. Nah ya, kenapa? Karena the evil in history is the same as composed pile. The worst of events of human history, those that we cannot understand. Even hell itself are composed in God's wonderful eternal plan. Yes, saya bilang betul juga sih. Semua sejarah hidupmu yang penuh kejahatan itu sama dengan tumpukan kompos, pupuk organik yang Anda bikin dari sisa-sisa makanan kita. Kejadian-kejadian yang paling buruk di dalam sejarah manusia. Yang kita sendiri juga kita gak ngerti kenapa kita mesti ngalami itu dan mesti ngelawati itu. Ya kayak Yusuf memang dia mengerti kenapa dia mesti ngelawati itu. Bahkan neraka pun kalau sampai Anda alami di bumi. Itu semua akan dibuat Tuhan menjadi kompos, pupuk yang begitu ajaib. Wonderful, saya terjemahkan ajaib ya. Yang memberikan rencana kekal dari Tuhan.
Nah, jadi saya bisa simpulkan gini, kita pakai ya kehidupan Yesus yang betul-betul dirajam batu, Yesus jadi bangke loh. Kan dia mati, ke dunia orang mati. Tapi nggak selamanya busuk, tapi nggak bisa sampai busuk. Tapi karena hari ketiga dia bangkit. Tapi kan dia mesti mati dulu dong, menderita mati dan ya. So out of the greatest evil, the death of Jesus came the greatest human history ever told in the whole world. In all eternal world. Dari pengalaman kejahatan yang paling jahat. Karena nggak ada manusia mengalami kejahatan yang menimpa manusia seperti Yesus alami. Okay? The death of Jesus, the evil that yang dia mesti lewati. Nggak salah apa-apa loh ini orang. Came the greatest history of mankind. Nah, berarti terima ya kebenaran ini. Eksistensi Allah. Walaupun Allah tuh Immanuel sama kita. Keimmanuelan Allah tidak membatalkan secara otomatis kehadiran kejahatan, kesadisan di dalam dunia kita. Mau diulangi lagi nggak? Ulangi lagi ya. Karena ada Immanuel Principle, eksistensi Allah tidak membatalkan secara otomatis bahwa anak Tuhan tidak akan mengalami kejahatan, kesadisan yang terjadi di dunia ini. You will go through fire. Some go through fire. Yesaya 43 ayat 1. Some go through fire. Some go through the water. Tambahin dong satu lagi. But we all go through the blood. Tapi kita semua lewat darah Yesus. Kalau kita ditebus, kita akan diangkat keluar menjadi umat lebih dari pemenang. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Nah, lihat tanaman yang ditanam Oma, mami saya. Karena pakai kompos. Dia nggak pakai yang kimia-kimia. Dia made in apa ya? Made in di rumah. Homemade compost. Lihat tanaman kita. Teka Maria, look at the flowers. Ini di ujung tembok nih. Jauh, dia kan nggak kelihatan. Lihat itu lemon chewy, lemon bikin dabu-dabu lilam. Itu beranak, berbuah terus tuh. Lihat Teka Maria di kebun, di pagar depan. Lihat, oh hari ini, itu ada cabai merah ya. Itu kan baru 2. Hari ini gue petik 5. Mami saya bilang, Mam, panen telah tiba. Iya ya, bagus-bagus ya kita punya cabai merah dari kebun sendiri. Ini kebun depan, kebun belakang. Lihat itu di gambarnya lagi. Tanaman pinggiran, itu desain saya sendiri loh. Yang ada ungu, ada hijau. Semua orang kalau datang ke pojokan itu bilang, bagus ya. Coba dulu dong desainernya. Dan kemudian lihat tanaman yang merambat di pohon yang banyak. Itu Maria, melati Belanda. Okay? Saya nggak tahu nama-nama melati Belanda. Nah pada waktu, ini tanaman bisa berbunga ini tunggu dulu. Ada barang mati yang ditaruh di atasnya. All that compost. Itu foto kompos asli itu. Okay. Next. Itu pertanyaannya waktu dikasih kompos. Anda tuh ngalami apa sih sebetulnya? Mesti mengalami fase apa? Tahapan apa? Di situ Anda akan dibawa sama Tuhan mengalami fase rest in God. Anda sedang mengalami perhentian. Kalau Ibrani 4 ayat 1 sampai 4 katakan, mengalami perhentian di dalam hadirat Allah. Dengan segala kebusukan, karena memang mesti dibusukin supaya Anda bisa rest. Rest itu di bahasa Indonesianya waktu 11 ayat 28 kelegaan. Tetapi di bahasa aslinya itu perhentian loh. Supaya busuk, supaya mati total. Puan kita, ego narsistik kita semuanya. Biar busuk sekalian, biar mati. Ya kalau mau mati ya mesti ada pembusukan dulu dong. Ya kan? Decaying. Sampai hancur total. Jadi kompos. But kalau biji gandum jatuh, sampai busuk, sampai mati, sampai hancur. Dari tengahnya akan keluar kehidupan baru. Tunas baru akan keluar. Baru berbuah banyak. Apakah Anda bisa rest in Him? That's composing your life. Anything to do with flesh, Tuhan akan busukin, matiin. Okay? Dan Anda mesti lihat daging kita, nafsu narsistik daging kita, betul-betul busuk itu kelakuan itu. Okay? Nah, yang kedua Anda mesti tanya pada diri Anda, apakah Anda sudah terlatih untuk menempatkan pengharapan Anda dalam Tuhan yang maha besar, maha kuasa, berdaulat, dan puncaknya Dia mampu mengubah segala bentuk kejahatan jadi kebaikan bagi kita semua. Ini Roma 8:28.
bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala hal bagi setiap orang yang mencintai Dia. Jadi di tengah-tengah kebusukan kita keluar, dosa lah, kedagingan kita keluar lah, jelek-jeleknya kita pada keluar, karena kita ngalami tantangan hidup. Nah kalau Anda ngalami tantangan ini, Anda gak bisa langsung, haleluya, terima kasih Tuhan untuk pencobaan ini, aku bersyukur. Ya, Ayub aja cuma tahan dua fase, Ayub 3-37 keluar semua merconnya dia. Marah-marah dia sama Tuhan. Marah balik sama sahabatnya dia. Komplain, ngamuk dia. 2 fase pertama tahan dia. Nah kita akan masuk ke proses seperti itu loh. Sampai habis kejahatan kita. Yang ada cuman Kristus. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup dalamku. Hidupku dalam tubuh daging ini bukan untuk memuaskan nafsu dagingku lagi. Tapi oleh iman dari anak Allah yang cinta kita luar biasa. You know, can you still experience love di tengah-tengah badai hidupmu? Can you still be in love with Jesus? Remember, kompos itu ya, waktu Anda jadi kompos, mana manusia lamamu jadi bangkai, jadi kompos, jadi pupuk, supaya hidup baru kita bisa berkembang bersemai. Itu sama dengan at the wall, during the dark night of the soul. You can trust God or not. Bisa nggak percaya Tuhan? Ayo saya ajak hari ini, sore ini bersama-sama yuk. Kita bikin pengakuan iman kita yuk. Mau? Ya, saya udah tulis tuh, Anda boleh screenshot tuh. Oh Lord, I believe you can fill me with the simple faith. Yang dibutuhkan untuk bisa melewati dark night of the soul, iman sederhana. You don't need a giant faith. Iman sederhana make you a giant killer. That even out of the most awful evil around me, bahkan dari pengalaman yang aku alami yang paling sadis, sangat jahat di sekelilingku, seperti di tengah COVID ini. Sekarang lagi semarak lagi di Jakarta loh. You are able to bring a great good for me. Kau bisa membawa yang baik, yang dari engkau keluar dari dalam hidupku. Demi orang lain. Untuk kemuliaanmu. For others and for your great glory. In Jesus' name. Bikin ini menjadi doa bagi kalian. So you know, pengalaman buruk itu tidak to kill you, but to kill the flesh yang Tuhan gak kenal. Supaya yang Tuhan kenal, Dia akan kembangkan and develop. And to be able to celebrate Jesus by the public because they see Jesus in you. Karena orang lihat Yesus di Anda. Karena diri Anda udah disalipin, udah dimatiin. Sehingga yang keluar adalah ciptaan baru dalam Kristus. Actually, perjalanan iman kita itu perjalanan untuk menanggalkan manusia lama dan mengembangkan ciptaan baru dalam Kristus. Itu yang dikenal Tuhan, karena itu yang Tuhan kasih ke kita. That's a journey. Saya lagi belajar dari Eugene Peterson. Dia ngomong seperti ini. You know, perjalanan dengan Tuhan itu adalah bahasanya itu, bahasa Inggrisnya itu pilgrim. Ada penulis namanya Pilgrim Progress bukunya. The best book untuk salvation. Penulisnya John Bunyan. Nah, pilgrim itu adalah orang yang bersiarah atau pesiarah. Perjalanannya pilgrimage namanya ziarah. Itu ada di kitab Mazmur. Tetapi kalau Anda fokusnya ke destiny, ke lokasi dong ya. Ke tempat ya, sesuatu tempat, tanah perjanjian gitu misalnya. Itu Anda turis. Karena Anda mau pergi ke tanah yang penuh susu dan madu, mau jadi penonton, mau nikmati. Nah, that's wisatawan. Anda butuh tour guide tuh kalau itu. Tapi kalau ziarah, Anda nggak butuh tour guide. Karena tujuan ziarah di mana Anda akan mengalami proses penyucian, proses transformasi dalam. Di dalam batin Anda. Di mana Anda menjadi, the becoming is more important. Bukan the arrival to a destination. Makanya kalau Anda dengar kata susu dan madu diulangi berkali-kali, tapi kalah banyak dengan menjadi serupa Allah. Itu yang penting. Menjadi anak Allah. Seperti Bapaknya, satu dengan Bapa dan Yesus, itu jauh lebih penting. Nah, perjalanan merubah jadi orang yang kudus dan suci itu ziarah. Kalau Anda hanya tur ke gereja, tur ke tanah perjanjian, tur ke surga, hati-hati. Karena di dunia banyak tour guide. Seperti tour guide yang saya mau kenalin. Ada tour guide maut. I call him the deadly tour guide. Anda mau tahu who is the deadly tour guide? Yudas Iskariot.
Kenapa? Karena dia hidupnya stop menjadi tour guide. Hanya menunjukkan kepada pengkhianat tempat lokasi untuk bertemu menikmati penganiayaan Yesus di Getsemani. That's a deadly tour guide. Tapi kita bukan turis, kita bukan wisatawan. Kita adalah orang perantauan yang melakukan ziarah untuk menjadi berubah serupa Kristus. So guys, God wastes nothing. Kejadian 50 ayat 20 ya. Allah tidak membuang apa-apa. Makanya si Yusuf bisa bilang, kak, bang, kau tuh mereka-reka teliti, jago banget lu mereka-reka untuk kematian gue loh. Namun, lihat ya, Kejadian 42, 43, 45. Si Yusuf itu tiap kali ketemu Benyamin, ketemu kakaknya, dia ketemu ke papanya, dia teriak nangis sampai seluruh istana Mesir kedengeran loh. Dia lagi ngapain? Lagi katarsis. Dia lagi proses perasaan dia. Anda berani nggak? Itu doa Mazmur. Itu bukan lagi menangisi diri. Itu lagi katarsis, bahasa psikolognya. Okay? Atau lagi proses kedukaan. Bukti Yusuf masih manusia, bukan robot. Gitu loh. He is human. Makanya dia bisa mengasihi kakaknya. Dia bisa mengampuni kakaknya. Dia tidak pakai kuasa yang resmi secara legal diserahkan oleh Firaun kepada dia. Atas seluruh Mesir. Atas semua gandum yang dia bisa berhasil simpan. Untuk menanggulangi kelaparan seluruh dunia. Demi 75 orang keluarganya selamat. 75 people ya. His own family. Dari Yakub sampai keturunannya. Dari 75 itu keluarlah bangsa Israel. Nah, God wants to take our history, Peter Scarsero ngomong ini, so beautiful, and build a great future out of it. God wastes nothing, especially our pain and failures. If, ada kata if, bukan Evelyn ya, if we offer it back to Him. Jadi kalau namanya Evelyn dipanggilnya if, jangan, ini nggak ngomong mengenai kau. Ini conditional if namanya kalau Anda belajar matematika ya. Conditional if, okay? So if we offer it back to Him, come on. Bagaimana kalian mau simpen penderitaanmu dengan mukamu panjang, melolong, kayak jerapah gitu. Kalau kau tahu penderitaanku. Kalau dulu saya ngomongnya kayak gini, emangnya menderita cuma kau aja? Gue juga ada penderitaan. Tapi kita kan bukan penimbang kan, kita bukan tukang daging, kerja nimbang-nimbang nih dagingnya berat mana, berapa kilo, berapa ons. Enggak. God says anything, Yesaya 61 ayat 1-3. Aku datang dengan urapan Roh Kudus kepada orang yang remuk hatinya. Justru yang stres, depresi, skizofrenik, bipolar. Itu Tuhan cari kalian. And give it to me. Apa yang bikin kamu bipolar? Apa yang bikin kamu polarized? Apa yang bikin kamu depresi, skizofrenik, whatever lah, sakit jiwa apapun yang ada termasuk di diagnosanya apa. Give it to me. You don't like it, right? You cannot handle it, right? Udahlah, kekuatanmu aku remukkan. Brokenness adalah kunci untuk Anda bisa ditransformasi. You must love brokenness. Hati yang hancur, jiwa yang patah, kau tidak pandang hina. Itu Anda mesti ngalami. Aku suka being broken. Okay? So, Anda bisa hidup hari ini. You can live in the prison of your past. Or let your past be the springboard for a great future. Anda suka berenang diving nggak? Itu kan suka ada plangnya kan. Dung, dung, pung. Itu springboardnya justru mentalin dia ke tempat tinggi and dia dive in. So, saya mau tantang Anda hari ini. Peter Scarsero berkata seperti ini. You can live in the prison of your past. Makanya mukamu kayak kesemak. Or let your past be the springboard for a great future. Ngerti gak, Titus? You can choose to be your own jailer. Nah, jangan jadi panitera penjara, Titus. Or choose to be free. Free not to carry your burden and pain. Bebas merdeka. Bebas. Aku ingin bebas. Bebas memikul beban. Bebas memikul masa lampau. Nah, kenapa kok Allah mengizinkan Yusuf melewati penderitaan kesengsaraan yang menyakitkan dan alami kehilangan dan kedukaan ini? Jawabannya adalah the
holy unknowing. Nah, tambahin tuh, the holy unknowing alias bahasa lainnya rahasia or mystery. Anda kalau baca Alkitab berjalan sama Tuhan banyak misterinya. Anda tuh maunya jawabannya apa? Kenapa? Enak aja. Kata Pastor If, jangan spoon feeding. Nanti malah gak dikunyah, malah lembek jadinya. Why a mystery? Because we cannot see what God can see. Only God can see. Ya, kalau semuanya Anda bisa lihat, ya bukan iman namanya. Tak cip cup kedebang kuncup namanya. Tak umpet sama Tuhan. So let me close dengan begini ya. Yusuf selama 13 tahun. What did he do? He has the longest 5S, man. 13 tahun he rest in God's loving presence. Di tengah kepahitan, di tengah penderitaan, dia bisa beristirahat di dalam hadirat Allah yang penuh kasih. Why? Because in that place God enlarged his soul in way we least expect. Kenapa kok dia bisa dipenuhi, jiwanya diperluas, dipenuhi hadirat Allah? Karena dia bisa mengampuni kakak-kakaknya. Let me close with this ya. Jessica, kita mau masuk ke Mazmur 105, Jess. Let's jump, man. Karena kita akan selesaikan perjalanan Yusuf ini. And this is your discipleship journey loh. Oke, saya mau tutup dengan Mazmur 105. Dan Anda akan belajar di sini bahwa Yusuf itu, somewhere there pokoknya. Saya buka Alkitabnya aja ya. Mazmur 105 itu menjelaskan kepada Anda dan saya bahwa perjalanan Yusuf itu sudah dinubuatin dan dipakai sebagai pembelajaran oleh pemazmur. Oke. Mazmur 105 ayat 14. Let's open the Bible. I like this. Anda kalau mau tahu penderitaannya si Yusuf, no main-main, man. No main-main. Aduh, 17 tahun, men. Dengar nggak Titus? 17 tahun. Siapa aja yang hadir namanya Titus, you better listen to this ya. Because you are the best disciple of Paul. Yuk, ayat yang ke-14. Kita turun aja deh ke ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, imagine kelaparan ada di bawah perencanaan Tuhan. And yet perencanaan Tuhan tidak membawa kehancuran atau kecelakaan, tapi membawa kebaikan dan membawa prosperity, kemakmuran untuk masa depan yang penuh pengharapan. Come on people, try to understand God. Okay? She got it. Oke. Ayat 17. And diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual jadi budak. Come on. Untuk melihat a great future in the past. Look, penderitaan apapun untuk membersihkan kita supaya kita jadi kompos dulu sebelum menjadi tanaman yang indah, yang berbuah dan berbunga indah. We need to be dibusukin dulu loh. Nah, untuk itu dia dijual jadi budak. Mereka mengimpit, lihat nih, waktu jadi budak, lihat nih, dari sumur yang kering menuju rumahnya dijual ke orang Mesir oleh orang Midian. Lihat nih, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Bayangin lo anak pakai jubah maha indah, paling cakep elok wajahnya, kesayangan Yakub, keturunan Abraham, bapak segala bangsa. Bayangin dong, dipakai besi. Ini public knowledge. Leher masuk ke dalam besi, ini kalau pakai bahasa Inggrisnya, the steel, the iron get into the throat, artinya sakitnya dalam sekali. Dan berapa lama dia ngalamin ini semua saudara-saudara? Ayat 19, look at this. I want you to understand the timing of God. Sampai saat firman-Nya sudah genap, God need to fulfill all the plan that has been spoken. Jadi kejadiannya si Yusuf tuh plan of God loh. Yeremia 29:11 saudara. Dan itu yang Allah sudah atur milestone-nya dan mengalami apa? Perlu digenapi di waktunya Tuhan. When it is fulfilled, janji Tuhan membenarkan dia. And ayat 20, raja menyuruh melepaskannya. Ini fulfillment-nya, mimpinya itu yang 2 kali itu. Yang bikin kakaknya tambah benci sama dia. Penguasa bangsa-bangsa membebaskan dia. Mesir itu penguasa bangsa saudara. Dijadikannya dia Lord, Tuan.
Tuan, atas istananya Firaun, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya Firaun sekehendak hatinya Yusuf, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tua. Yusuf pakai momen itu untuk membrainstorming mereka dengan budaya kerajaan Allah, Allahnya dia. Mesir menjadi seperti kerajaan Israel because of Yusuf. Aduh, saudara-saudara, saya kagum sekali loh. Jangan pernah sekali-kali lagi hidup mulai hari ini sebagai penutupan pengajaran ini, to be the authentic person that God wants you to be, tanpa hidup berjalan bersama Tuhan. Sampai nama anaknya pun dia kasih nama Manasye. God who make me forget all my pain. Allah yang bisa membuat aku lupakan. Bukan lupa loh, lupakan penderitaan yang kulalui 13 tahun. And Ephraim, God make me to be fruitful. Allah bikin aku berbuah. Keberhasilan Yusuf tidak pernah dia bilang tanpa Allah. Always with God. Saya undang semuanya, kita berdoa. I invite you untuk hidup berdoa setiap hari. God, please be with me. I want to live a be with God life. Mari kita berdoa. Wonderful Jesus, wonderful Jesus, wonderful Jesus. Engkau tuh Allah yang hidup bangkit dari mati. Kubur dikosongkan, maut dikalahkan. You are victorious Savior. Makanya engkau bisa mengutus kami dua-dua. Jadikan semua bangsa muridku. Dan apa yang ku ajarkan, kau ajarkan. Aku Immanuel bersamamu sepanjang masa. Lord, baik di Papua, maupun di Amerika, maupun di Australia, maupun di Switzerland, maupun di Belanda, maupun di Hong Kong, maupun dimanapun umatmu mendengar, maupun di Meksiko, Jayapura, Sorong, Bali, Jakarta, Tangerang, Bekasi. Father, you see us. Dan setiap kami ada di tangan Tuhan. Buat kami dimuridkan dengan sukses. Karena Indonesia akan melihat kasih Allah melanda negara ini. Di tengah kesulitan PSBB. Melalui murid-muridnya yang dimuridkan dengan rela. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amen. Okay. Yeah, that's the prayer Juliana Nababan. God, please be with me. And Anda minta seperti nama dia. And dia akan menjadi seperti apa yang Anda minta karena itulah dia. Isn't it amazing? Thank you Hana Christian. And thank you juga Ibu Ana. Thank you Ibu Utari. And Maureen Lasut. Thank you so much sudah belajar. Ibu Ratna. You know, we see you on Saturday. And Anda siap dengan pembelajaran kita berikutnya. Bagaimana hidup dimuridkan oleh Yesus sendiri. To be the real you. Tuhan berkati.